iman itu berlevel-level ya. Seperti kita sekolah, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA gitu. Ngapain kau berdakwah gitu? Wah, setannya semakin banyak kok gitu. Nah, itu bedanya situ. Ujiannya itu dia dibikin nggak semangat berdakwah gitu. Itu jelas, banyak orang-orang sebelum kamu sudah keluar dari dakwah, sudah nggak mau aktif lagi. Ada seorang orang soleh, ulama besar dia itu. Itu setan berkali-kali menggoda dia, nggak berhasil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setan nih menggunakan cara lain. Setan itu meniupkan bukhul ke putri raja yang cantik jelita di rumahnya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Disitulah mulai orang alim ini tergoda dan menzinai putri raja itu tadi itu. Begitu menzinai, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bagaimana gangguan setan bagi orang-orang yang sudah aktif di jalan dakwah. Jadi gini, Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu berlevel-level ya. Seperti kita sekolah, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA gitu. Nah, tentu godaan setan itu bertingkat-tingkat juga. Ada setan kelas TK, ada kelas SD, kelas SMP, kelas SMA, berbeda-beda. Jadi kalau setannya bagi mahasiswa, dia itu bukan ngajak nyontek ya. Dia sudah menggunakan cara-cara lain ya untuk melakukan tipu daya sudah gitu. Ya mungkin dia membeli ijazah sudah, atau dia menyogok rektor supaya diluluskan, atau dia menyuruh orang untuk nulis disertasi dan seterusnya. Jadi sudah levelnya sudah level tinggi. Berbeda kalau anak TK masih diajak main-main aja gitu. Ya sama, barakallah. Ya kalau orang awam sudah telanjang gitu. Ya kalau bagi orang-orang pejuang dakwah ya disuruh putus asa, berhenti. Ngapain kau berdakwah gitu? Wah, setannya semakin banyak kok gitu. Nah, itu bedanya situ. Ujiannya itu dia dibikin nggak semangat berdakwah gitu. Itu jelas, banyak orang-orang sebelum kamu sudah keluar dari dakwah, sudah nggak mau aktif lagi. Kamu ngapain sih di sini? Kenapa sih kamu kok ikut-ikut? Halako apa segala macam kan? Nah, seperti itu, dibikin futur, dibikin keluar, bikin berhenti. Makanya sampai ada buku berjudul itu Al-Mutasaqitun fi Thariqid Dakwah. Orang-orang yang berguguran di jalan dakwah itu banyak sekali. Jadi levelnya sudah beda. Sebagaimana juga surganya beda juga. Kalau dia istiqomah konsisten, surganya juga lebih tinggi daripada orang-orang awam tadi itu. Ya seperti itu, barakallah. Sebagaimana juga pahalanya juga berbeda, godaannya pun juga lebih tinggi gitu. Saya teringat gini, ya. Dalam kitab Talbisul Iblis tuh karya Imam Al-Jauzi ada cerita di sini. Ada seorang orang soleh, ulama besar dia itu. Itu setan berkali-kali menggoda dia, nggak berhasil, gagal karena dia ahli ibadah, ilmunya banyak, masya Allah luar biasa, ulama. Nah akhirnya apa? Akhirnya setan nih menggunakan cara lain. Setan itu meniupkan bukhul ke putri raja yang cantik jelita, penyakit sehingga dia sakit. Lalu setan ini membisikkan ke telinga raja, anak kamu gak akan sembuh kecuali dibacain doa oleh orang alim itu. Ketepatan waktu itu istrinya orang alim sedang meninggal dunia, dia sendirian di rumahnya, gak ada siapa-siapa, sendirian gitu. Nah dipanggil, karena raja yang manggil, orang alim ini ikut gitu. Ya gimana mau menolak gitu kan, dipanggil raja, doain anak saya, bacain doa, sembuh. Nah setelah sembuh pulang si orang alim ini,
Lalu di sini datang setan lagi, tiupkan lagi, sakit lagi itu. Bisikan yang kedua datang lagi setan. Anak kamu gak akan sembuh kecuali kamu titipkan ke rumah dia. Dibawalah ke rumah orang alim itu. Pikiran raja itu tadinya mau manggil lagi, nggak bisa, harus kamu titipkan. Nah di rumah itu kan berduaan, nggak ada siapa-siapa. Disitulah muncul setan masuk karena berduaan dengan seorang putri di rumahnya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Disitulah mulai orang alim ini tergoda dan menzinai putri raja itu tadi. Begitu menzinai, setan sudah masuk tuh yang kedua, bisikan. Kamu harus bunuh. Karena kalau kamu nggak membunuh, kamu nanti ketahuan nih. Nama baik kamu tercoreng. Bahwa dia mati karena penyakit. Akhirnya dibunuh. Dosa kedua. Dosa berzina, dosa membunuh. Dosa ketiga, dibisikkan lagi oleh setan. Kamu berbohong. Bahwa anak kamu mati karena penyakit dan berbohonglah kamu. 3 dosa sekaligus diborong. Zina, membunuh, dan bohong. Perhatikan. Jadi semakin tinggi level seseorang, semakin besar godaannya. Godaan setan itu. Ya itu. Ya macam-macam godaan itu. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa. Dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid. Dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah. Dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga. Sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadrul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.